Adik-adik, sebentar lagi ibadah gereja anak Basecamp Junior akan dimulai. Ayo kita bersama-sama memuji dan menari untuk Tuhan. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi dalam ibadah online. Hari ini kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Jangan lupa ajak papa mamanya untuk bareng-bareng memuji bersama kalian ya. Musik. Temanku, kita selalu bersama seperti mentega dengan kopi, seperti celana dengan baju. Dari awal kau temanku, ku temanmu, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan kopi, seperti celana dengan baju. Ku akan mendukungmu, ku akan mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan kopi, seperti celana dengan baju. Dari awal kau temanku, ku temanmu, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan kopi, seperti celana dengan baju. Ku akan mendukungmu, ku akan mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan kopi, seperti celana dengan baju. Seperti mentega, seperti mentega dengan kopi. Teman-teman akan menyanyi kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Dari awal kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, ku lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, ku dari awal kasih Yesus, kasih Yesus indah-indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, ku lebih indah dari pelangi, pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Dan kita mau bersama-sama jalan bersama
sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Dari awal, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Dari awal, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita mau ambil sikap teduh dan menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu, Allah yang mulia. Layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu, Allah yang mulia. Oleh kuasa dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu, Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku,
ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Halo adik-adik, Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Cici percaya kita semua dalam keadaan yang sehat dan semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Mari sebelum kita dengarkan cerita hari ini, kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah menjagai kami, telah melindungi kami selama 1 minggu ini. Kini tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk diam Tuhan, kami mau buka hati kami mau buka telinga kami mau fokus untuk mendengar apa yang mau Engkau ajarkan buat kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, hari ini Cici mau cerita dengan tema Tuhan memelihara. Nah adik-adik, ayatnya ada di Kejadian 46 ayat 1 sampai 34. Nah adik-adik, sebelum Cici mulai cerita nih, Cici mau nanya, adik-adik ada yang pernah pindah rumah gak? Ayo, biasanya kalau pindah rumah tuh bawaannya banyak kan, pindah sama keluarga, bawa baju, bawa barang, ya kan? Nah, hari ini Cici juga mau cerita tentang seorang tokoh Alkitab yang pindah rumah. Namanya adalah Bapak Yakub. Dia pindahnya kenapa sih? Pindahnya kemana? Terus pindahannya bawa apa aja ya? Coba kita buka Alkitab. Di Kejadian 46 yang tadi sudah Cici sebut, di ayat yang ke-5 dan 6. Cici bacain ya. Kejadian 46 ayat 5 sampai 6. Lalu berangkatlah Yakub dari Beersheba, dan anak-anak Israel membawa Yakub, ayah mereka, beserta anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Nah, jadi adik-adik, Bapak Yakub ini pindahan sama seluruh keluarganya. Dan dia naik kereta. Mau pindah kemana sih Bapak Yakub ini? Mau pindah ke Mesir. Ya, tadi kita lihat di ayat yang ke-5, mereka naik kereta yang dikirim oleh Firaun. Ya, Firaun, Raja Mesir saat itu. Nah, jadi adik-adik, kenapa sih Bapak Yakub harus pindah? Karena saat itu di tempat tinggalnya Bapak Yakub ini terjadi bencana kelaparan di seluruh negeri. Jadi mereka kesusahan cari makan, ada duit pun susah cari makan. Biasanya kalau misalnya kelaparan gimana sih? Lemes gitu kan, gak semangat ngapa-ngapain. Nah saat itu terjadilah kelaparan seluruh negeri. Jadi bukan cuma di kotanya tempat tinggalnya Bapak Yakub, tapi di seluruh negeri. Jadi tuh kelaparan yang sangat parah. Nah jadi karena itu Bapak Yakub pindah ke Mesir. Nah adik-adik, tapi meskipun terjadi kelaparan di tempat tinggalnya Bapak Yakub, adik-adik harus ingat, Yakub adalah seorang yang bergaul karib dengan Tuhan. Jadi Yakub itu percaya banget sama Tuhan. Nah, adik-adik, kita semua tahu kan, kalau orang yang percaya sama Tuhan itu nggak akan pernah ditinggalin sama Tuhan. Tuhan pasti akan menjaga, Tuhan pasti akan memelihara, Tuhan pasti akan mencukupkan kebutuhan mereka yang percaya sama Tuhan. Bapak Yakub, keluarganya, termasuk kita semua. Jadi saat itu Tuhan Yesus menolong Bapak Yakub untuk keluar dari kelaparan itu. Nah caranya gimana adik-adik? Saat itu Bapak Yakub ke Mesir. Nah setelah dia ke Mesir, dia bertemu dengan Yusuf. Nah adik-adik, siapa sih Yusuf ini? Adik-adik masih ingat nggak?
cerita tentang Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Lalu Yusuf jadi budak, dia jadi budak di rumahnya ibu dan bapak Potifar. Terus dia difitnah, dimasukin ke penjara. Nah adik-adik, Yusuf yang ini adalah ternyata anaknya bapak Yakub yang lagi pindahan ini. Nah tapi saat itu adik-adik, meskipun dia dijual, meskipun dia jadi budak, saat itu ketika terjadi kelaparan, Bapak Yusuf ini sudah menjadi orang yang hebat di Mesir. Dia jadi orang yang dipercaya sama Firaun. Dia jadi ketua kelas, dia jadi orang yang ngatur persediaan makanan di negeri Mesir. Wah mantep banget kan adik-adik kalau misalnya kita dipercaya untuk mengatur makanan di seluruh negeri. Nah, saat itu pangkatnya Yusuf udah tinggi di Mesir. Nah jadi ketika Bapak Yakub ini ke Mesir, dia ketemu sama Yusuf, ketemu sama anaknya ini yang tadinya dikira sama Bapak Yakub sudah meninggal adik-adik. Ternyata Yusuf ini masih hidup. Nah bukan cuma masih hidup, ternyata dia jadi orang yang hebat. Karena apa? Karena Yusuf dan Bapak Yakub dua-duanya sangat mengasihi Tuhan Yesus. Mereka dekat sama Tuhan Yesus. Mau kondisi apapun, mau sedang kesusahan bagaimanapun, dibuang kemanapun, mereka tetap percaya dan mengasihi Tuhan Yesus. Makanya mereka selalu dijaga sama Tuhan. Nah adik-adik ketika Bapak Yakub ketemu sama Yusuf, tentunya karena udah lama banget gak ketemu, Bapak Yakub seneng banget nih. Saking senengnya dia peluk Yusuf, sampai Yusuf juga peluk Bapak Yakub, sampai mereka sama-sama menangis. Itu kan adik-adik. Nah itu berkat Tuhan ketika mereka berdua boleh sama-sama ketemu lagi. Dan Bapak Yakub pun kebutuhan makanannya tercukupi. Karena Yusuf, seperti yang tadi Cici bilang, Yusuf yang ngatur pasokan makanan di Mesir. Jadi keluarganya udah gak usah khawatir lagi. Nah kuncinya apa adik-adik? Percaya sama Tuhan. Ketika percaya sama Tuhan, apapun keadaannya Tuhan pasti akan cukupkan. Tuhan pasti akan sertai. Nah adik-adik sama seperti ceritanya Yakub tadi, meskipun masalahnya gede banget loh, kelaparannya bukan cuma 1-2 hari, tapi kelaparannya tuh udah panjang banget, udah lama, tapi tetap Tuhan kasih jalan keluar. Tuhan tetap memelihara mereka. Bahkan bukan cuma soal makanan ya adik-adik, Bapak Yakub pun bisa bertemu lagi sama Yusuf anaknya. Semua karena Tuhan Yesus itu. Jadi meskipun di tengah kelaparan pun, waktu Bapak Yakub ada di mana tadi waktu kita baca? Ada di Beersheba, Bapak Yakub sempat memberikan korban bakaran persembahan buat Tuhan. Meskipun keadaan mereka susah, tapi mereka punya ternak, mereka punya kambing domba untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Mereka tetap mengucap syukur, makanya Tuhan memelihara mereka, Tuhan tetap sayang sama mereka. Karena Bapak Yakub dan keluarganya pun tidak ninggalin Tuhan. Mereka nggak bilang, aduh kenapa sih kok aku udah ikut Tuhan tapi Tuhan izinkan ada penyakit, ada kelaparan, ada musibah ini menimpa keluargaku. Mereka nggak kayak gitu adik-adik, tapi mereka tetap mengucap syukur sama Tuhan. Mereka tetap mengandalkan Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik buat mereka. Mereka percaya Tuhan pasti akan membawa mereka keluar dari musibah itu. Kita juga belajar dari sedikit kisahnya Yusuf tadi ya yang Cici ceritain. Meskipun dijual, meskipun difitnah, tapi ketika kita tetap ada di jalan Tuhan, ketika kita tetap percaya sama Tuhan, Tuhan pasti akan menyelesaikan semua masalah kita, dan Tuhan pasti akan tetap memelihara kita kemanapun kita pergi. Mau di Israel, mau tadi Bapak Yakub pindahkan ke Mesir, penyertaan Tuhan tetap ada. Karena kasih Tuhan, penyertaan Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Nah adik-adik, jadi dimanapun kita berada saat ini, meskipun gak bisa sekolah di sekolahan, meskipun ibadah harus online, kita harus banyak di rumah, gak boleh kemana-mana, adik-adik ingat kita harus tetap mengucap syukur. Kita juga harus tetap berharap bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat kita. Oke adik-adik yang setuju boleh kasih jempolnya 2. Oke ya adik-adik, nah cerita Cici sampai di situ. Jangan lupa adik-adik semuanya jaga kesehatan, jangan kemana-mana, jangan banyak makan gorengan, banyak minum air putih, harus sehat terus pokoknya. Oke, biar minggu depan kita boleh sama-sama kembali beribadah. Kita mau semangat kembali memuji Tuhan, kita mau semangat nyanyi-nyanyi, joget-joget buat Tuhan. Oke, mari kita sama-sama tutup di dalam doa.
Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk cerita yang boleh kami dengar mengenai Bapak Yakub. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang begitu baik, Engkau Tuhan yang mengasihi kami, manapun kami pergi, Engkau Tuhan akan selalu menjagai kami, Engkau Tuhan yang selalu memelihara kami Tuhan. Terima kasih, dari kami kecil Tuhan sampai kami tua nanti, kami mau selalu percaya sama Tuhan, kami mau selalu mengasihi Tuhan, kami mau selalu mengucap syukur atas apa yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau juga berdoa untuk keluarga kami, untuk teman-teman kami. Kiranya Kau Tuhan yang akan berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka ya Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.